Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Di sini seperti biasa saya akan berbagi kesaksian tentang sedikit firman Tuhan. Ya saudara, di sini saya akan beri judul cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Salam saudara. Begini ya, siapa yang hari-hari ini merasa tidak cukup? Mungkin merasa tidak cukup dengan keuangan kita, ataupun merasa tidak cukup dengan kasih sayang, ataupun merasa tidak cukup dengan yang ada pada kita. Ini sudah kita miliki, tetapi hati ini merasa tidak cukup gitu ya saudara. Mungkin kalau saat ini ada yang seperti itu, kita mesti ingat firman Tuhan yang kita ambil di dalam Ibrani 13 yang demikian bunyi firman Tuhan ya, akan saya bacakan. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, firman Tuhan barusan sangat amat jelas ya saudara, sangat jelas bahwa firman Tuhan berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu saat ini. Nah, mulai dari sini mari kita bersama-sama belajar menghidupkan firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan sehari-hari. Karena apa? Kalau kita menghidupkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, niscaya ya kita paham sebetulnya apa sih yang kita lebih pentingkan di dunia ini, dan apa sih yang benar-benar ya penting tapi tidak nomor satu gitu maksudnya ya. Nah, kita kalau menghidupkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita itu pasti ngerti soal ini ya saudara. Kita tidak munafik ya saudara. Kita ini manusiawi banget ya Tuhan. Ya saudara, selama kita masih ada di dalam dunia ini. Tetapi ada satu hal, walaupun kita ini adalah manusiawi banget ya, masih tinggal di dalam dunia ini, tapi kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang adalah Raja. Jadi saudara, saya beberapa hari ini saya itu banyak belajar ya saudara, untuk belajar benar-benar mengerti, benar-benar mau belajar untuk memahami apa sih yang Tuhan mau gitu. Jadinya saya bilang saya ya saudara, saya nggak mau saya harus begini dan harus begini. Itu selama ini saya seperti itu. Akhirnya setelah sekarang saya sadari ya, tidak seharusnya saya seperti itu. Seharusnya saya mengerti isi firman Tuhan yang barusan kita baca di dalam Ibrani 13 ayat 5 itu sangat jelas. Seharusnya saya tidak seperti yang saya lakukan selama ini. Maksudnya itu boleh dikatakan egois ya saudara. Kalau saya memang seperti ini, saya tidak cukup, saya harusnya begini, harusnya begitu. Nah, itu tidak sesuai banget kalau kita ini anak Tuhan. Karena anak Tuhan, cukupkanlah, itu perintah Tuhan ya, seperti dalam firman Tuhan, cukupkanlah dirimu
bisa, orang yang bilang cukup itu berarti orang yang bisa bersyukur, dan orang yang bisa bersyukur itulah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, seperti saya, ini contoh saya lagi ya, uh, saya merasa itu tidak cukup seandainya saya gaji gitu ya, gajian saya merasa nggak cukup, saya pengen begini, masih ini, masih itu. Nah, itu saya nggak bersyukur gitu ya, karena apa? Tuhan sudah kasih, Tuhan sudah sediakan apa yang saya minta, nggak minta pun loh. Tuhan itu sangat berbelas kasih, Tuhan sudah sediakan. Tapi kenapa ketika gajian, ya saya merasa nggak cukup, saya nggak merasa nggak cukup. Karena apa? Karena saya tidak menghidupi firman Tuhan itu. Nah, dari situ saya belajar menghidupkan firman Tuhan itu dalam kehidupan saya. Ajari saya Tuhan, agar saya bisa merasa cukup. Bilang cukup apapun yang terjadi, saya bilang cukup. Karena dengan kata cukup, saya bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan atas semua ini. Terima kasih Tuhan atas apa ya yang saya alami, saya rasakan. Itu saya mengucap syukur, terima kasih. Betul ya, beberapa hari ini itu saya mengalami sesuatu yang wow banget ya saudara. Tapi ya itu tadi, saya berusaha untuk merasa cukup dan bersyukur agar sisa hidup saya ini boleh berkenan kepada Tuhan. Saya mau belajar, ini kerinduan saya. Saya mau belajar pelan dan mengerti, memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Nah, karena apa ya, kalau kita merasa nggak enak, saya nggak cukup karena ini nggak enak sama orang atau gimana kan. Nah, itu berarti kita ngoyo-ngoyo begini cuma buat orang, ya kan? Sedangkan Tuhan, apakah kita sudah ngoyo, udah berupaya baik, bagus buat Tuhan? Nah, pertanyaannya di sini, apakah kita sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan? Kalau kita udah merasa, aku pokoknya pengen begini, aku harus kejar. Nah, itu untuk siapa? Untuk Tuhan, atau untuk diri sendiri, atau untuk orang lain? Nah, pertanyaannya di sini. Dan saya mau belajar dari sini. Makanya saya, saudara, mau berbagi dengan saudara ya. Mari belajar kita itu untuk mencukupkan. Satu, agar kita bisa mengucap syukur. Agar kita menjadi anak-anak yang menghidupi firman Tuhan. Agar kita itu kalau udah menghidupi, pasti kita itu menjadi anak yang taat. Kalau kita menjadi anak yang taat, pasti kita mengenal yang namanya kebijaksanaan. Orang yang mempunyai hati bijaksana itu, orang buat Lina secara pribadi ya, itu orang yang wow. Orang yang mempunyai hidup bijaksana, dalam pemikirannya bijaksana, tingkah lakunya bijaksana, perkataannya bijaksana. Buat Lina itu wow, saya kagum sama orang yang bijaksana. Karena orang yang bijaksana satu pasti mempunyai kasih. Dan kasih itu tidak diucap, kasih itu benar-benar dilakukan. Nah, ini Lina itu kagum sama orang yang bijaksana. Nah, dan kebijaksanaan saat ini ada di Tuhan. Lina itu kagum banget sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya, yang saat ini lahir ke dunia cuman di palungan yang hina, bahkan sedikit saja orang yang hormat. Semua orang mungkin cuma masa sih ada Mesias yang ini cuma di palungan.
bukan di istana yang megah, di tempat yang bagus, bukan. Nah, dihina di itu, saya tuh salut, dia tuh punya hati yang bijaksana gitu. Nah, orang yang bisa mencukupkan diri, pokoknya endingnya itu orang yang akan mempunyai hati yang bijaksana. Itu buat saya pribadi seperti itu ya saudara. Makanya di sini Lina mau mengajak saudara itu, mari bersama-sama belajar benar-benar menghidupi firman Tuhan tadi ya. Mulai dari kata cukup dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita gitu. Karena sesuatu yang kita punyai, kita carinya dengan jerih payah bagaimanapun, tapi kalau itu cuma untuk nyenengin diri sendiri, nyenengin orang lain, sungkan sama orang, gak enak sama orang, biar kita itu dianggap wow gitu, buat saya gak ada gunanya. Sekarang saya paham itu semua gak ada gunanya, tapi sedikit saja kalau itu buat Tuhan, the best saudara. Pokoknya mari kita belajar ya, tetap semangat di dalam Tuhan, karena Tuhan itu yang mencukupkan, karena Tuhan itu yang menyediakan, karena Tuhan itu yang memberi. Tidak ada kasih seperti kasihnya Tuhan, yang semuanya diberikan kepada anaknya. Kasihnya, kesetiaannya, mencukupkannya, menyediakannya, memulihkannya. Tuhan itu baik. Yuk kita berdoa sebelum kita tidur juga ya saudara. Shalom Bapa, salam Yesus, salam ya Roh Kudus, segala puji syukur Tuhan, kurniakan di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kerinduan kami ya Tuhan, yang telah Engkau curahkan di dalam hati ini ya Tuhan. Tuhan terima kasih, kiranya firman-Mu di dalam Ibrani 13 ayat 5 tadi Tuhan, benar-benar ya Tuhan, Engkau tanamkan ya Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, di dalam pikiran kami ya Tuhan, dan boleh berakar, bertumbuh ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, dan boleh berbuah ya Tuhan. Dan kami percaya buah yang daripada firman-Mu Tuhan akan menjadikan buah yang baik, buah kebijaksanaan ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan tidur. Sebelum kami tidur Tuhan, kami juga mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja sepanjang siang hari ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan sebentar lagi kami akan istirahat, kami akan tidur. Selimuti malam ini Tuhan dengan selimut keselamatan yang daripada Engkau, sehingga esok pagi kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat, penuh dengan ucapan syukur kepadamu, karena Engkau masih mengizinkan kami Tuhan untuk menikmati fajar baru-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam saudara, good night and